Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, ketemu lagi nih bersama kita berdua di program podcast Ramadan bersama SMK PGRI 2 Sumedang. Tetap semangat walau jam-jam terakhir dekat ke buka puasa nih. Mohon doanya semoga kita dapat terus berkarya untuk kemajuan SMK PGRI 2 Sumedang khususnya dan umumnya bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi yang akan kita bahas bareng-bareng. Saya Mentari Maning Pangesi dan rekan saya Andi Nurdinsah, selama beberapa waktu ke depan kita akan menemani kalian di bulan puasa yang penuh berkah ini. Nah sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @smkpgri2_smd dan akun TikTok kita di @smkpgri2sumedang. episode kelima ini kita masih spesial nih bersama Guru PAI. Pasti deh semua warga PGRI 2 sudah kenal sama narasumber kita kali ini. Ya siapa lagi kalau bukan Ibu Rika Yuliana SPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah Bu bisa bertemu lagi Bersama Ibu di kali ini. Nah, gimana Bu? Puasanya lancar? Alhamdulillah sampai detik ini masih lancar. Alhamdulillah. Kegiatan apa aja sih Bu yang Ibu lakukan selama bulan Ramadan? Ya, yang pastinya kita melaksanakan ibadah puasa ya. Jangan sampai puasa kita terganggu dengan yang lain. Dan yang lainnya pasti kita sering ya baca-baca Quran, pengajian, ya begitu. Nah, hari ini materi apa sih ya Bu yang akan Ibu sampaikan? Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas tentang tips mengatasi kegalauan. Subhanallah sekali materinya. Nah, langsung saja kita persilakan Ibu untuk memberikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita pernah merasakan kegalauan. Pasti ya semua mengatasi kegalauan. Kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ya. Ketahuilah bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Nah, keadaan yang pertama karena ada sebab. Ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Nah, pasti ya kalau keinginan kita yang tidak terpenuhi bisa jadi hati kita jadi galau. Nah, ketika hati kita sangat menginginkan, bahkan kita khawatir tidak mendapatkan sesuatu, hati sering gundah, terus tidak mendapatkannya. Hati kita sering gundah gulana, galau, apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkan sesuatu. Nah, selain itu, dari tidak kita mendapatkan sesuatu itu pasti akan merasa sedih, ya, sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia biasanya dia akan selalu cepat galau. Karena apa? Yang dipikirkannya selalu dunia. Nah, yang dipikirkannya selalu dunia, akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Nah, kehidupan dunia boleh sih kita bersungguh-sungguh gitu, tapi harus dibarengi dengan kehidupan di akhiratnya. Nah, kalau kita terus-terusan tentang keinginan dunia, kapan kita akan mengurus untuk keinginan di akhiratnya? Seperti Rasulullah bersabda yang artinya siapa yang menginginkan terbesarnya adalah dunia,
Allah akan cerai-beraikan urusannya. Nah, artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah, pasti kan? Kalau Allah cerai-beraikan urusan dunianya, hatinya kan galau, cepat galau gitu, gelisah. Nah, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Nah, itu. Ia tidak akan merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja kepadanya. Itu dari hadis Tirmizi. Nah, maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya sering kali hati kita tertimpa kegalauan. Nah, saya kan gini nih Bu, Ya. saya tuh sering banget nih Bu kayak ngerasa kayak tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih. Ya, Itu tuh karena apa sih Bu? ya. Dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa. Dosa yang kita lakukan dari yang kapan-kapan itu bakal akan terasa di di hati gitu ya, terus mengendap, atau kita pernah menginginkan sesuatu sebab aneh ya, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Nah, kalau begitu apakah ada obatnya Ya. gitu kalau pasti ya ada obatnya. Tentu obatnya ada di kita juga gitu kan. Ya. Diri sendiri. Ya, di diri sendiri. Yang pertama, dekatkanlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir gitu kan. Banyak membaca Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an itu ada obat. Sebagai obat lah. Al-Qur'an itu sebagai obat. Nah, petunjuk untuk kita. Maka kebiasaan dari dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan akan insya Allah lah akan hilang dengan dengan sendirinya, karena kita banyak berzikir gitu kan, mengingat Allah. Intinya kan kita harus banyak zikir, mengingat Allah dengan hal-hal kebaikan lah gitu. Nah, kalau ngasih apa sih yang harus kita lakukan ketika kita galau itu Bu? Nah, ya bagus sekali. Ketika yang kita lakukan, ketika kita galau, yang pertama yang tadi itu kan, perbanyak zikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau selain berzikir. Nah, ya itu kan yang pertama, berzikir. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tadi yang tadi sudah dijelaskan Sebagai obat. ya, sebagai obat, apalagi dalam ada di dalam Al-Qur'an, Allah seperti Allah berfirman ya dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu peringatan dari Robmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh jelas kan, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penyembuh juga gitu kan. Nah, makanya kalau kita sedang dalam hati galau, apalagi kan anak-anak remaja ya, kebanyakan suka galau gitu kan, galau
kalau apa ditinggal sahabat juga, nah ditinggal pacar juga gitu kan, Iya. ditinggal teman-teman kemana gitu suka galau, ih nggak nah, hatinya kan suka apa ya Iya. ngedumel gitu kan. Iya. Nah itu kan bisa menjadi obat Al-Quran, sering-seringlah baca Al-Quran. Ya. Yang ketiga yaitu banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan apa mendekatkan diri kita kepada Allah? Beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi kan sekarang kita ada di bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ya. Banyak-banyaklah perbuatan kita yang pastinya akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, memperbanyak yang tadi itu juga kan masih yang zikir gitu kan, baca Quran, atau boleh juga dengan kita bersedekah kepada orang lain, menghilangkan keresahan di hati, bisa berbagi juga gitu kan. Nah kita harus mengingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Nah, yang keempat yaitu dengan mengadu jangan mengadu kegalauan kita kepada manusia. Kan zaman sekarang tuh suka Ya, curhat ke curhat-curhat. tetangga. Nah, itu paling dilarang. Janganlah jangan. Kadang-kadang gini ya, orang yang kita curhati belum tentu dia bisa menyimpan kegalauan kita. Seperti gini ada pepatah gini ya. Kita beli ubi, belum tentu ubi yang kita beli di orang lain masih jadi ubi. Bahkan akan menjadi kolak. Nah, sudah berbeda kan? Iya. Kita beli ubi kepada orang lain, di orang lain ubi itu sudah menjadi kolak. Nah, seperti itu. Kita bercerita kepada orang lain begini, di orang lain cerita lagi akan lain jadinya. Maka jangan sekali-kali kita mencurhatkan kegalauan atau isi hati kita kepada orang lain. Lebih baik kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan kita bertahajud, bisa kita dengan istikharah gitu kan. Nah, curhatkan semua apa-apa yang kita galaukan hanya kepada Allah. Nah, itu. Anak-anak zaman sekarang mah kan kalau galau tuh suka ke sosial media Iya, atau apa. ke sosmed. Iya, betul. Ya, Di status kan. ya semua di statuskan. Iya, betul. Nah, maka dari itu di saat kita ditimpa segala kegalauan atau gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal yang positif. Nah, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita tenang, tentram dengan obat yang ada di dalam Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, bagus banget. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nah, kesimpulan pada hari ini, jangan pernah jauh untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta perbanyak zikir dan sholawat, serta membaca Al-Quran. Insya Allah dengan itu hati kita akan tentram selalu. Sampai kita di ujung acara, Bu ada pesan untuk teman-teman di rumah? Ya, mungkin sedikit ya pesan untuk teman-teman atau anak-anak di rumah, untuk adik-adik semua, marilah kita gunakan momentum Ramadan ini dengan muhasabah diri. Jangan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hilangkan semua kegundahan di hati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Nah, teman-teman, kita berdua pamit undur diri. Semoga puasanya penuh berkah dan tetap disehatkan ya. Apabila terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan, mohon maaf ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Metarimani Pangesti dan rekan saya Andi Nurdinsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.